Halo, perkenalkan nama aku Siswi Hilvani, NIM 13 12 11 110 dari Prodi S1 PGSD reguler di Universitas Mudiwaluyo. Oke, di kesempatan kali ini aku bakalan nge-review buku yang sempat trending di Twitter, di Facebook, di TikTok. Nah, dipenuhi sama buku ini. Judulnya itu ada Dikta dan Hukum. Langsung aja kita bahas. Yang pertama itu covernya. Menurut aku ini bagus banget ya, warnanya soft keunguan gitu, ngasih kesan yang sedih tapi dibalut dengan keindahan gitu. Genre ini romance ya teman-teman, pastinya tentang cinta-cintaan. Tapi cinta-cintaan ini di novel ini bukan tentang pasangan atau kekasih aja, tapi di sini tuh juga angkat dimana rasa cinta sama diri sendiri, ke sahabat, ke keluarga kayak gitu. Nah, yang bikin aku tertarik sama novel ini dan tertarik buat nge-review novel ini itu ada di bagian belakang cover ini, cover bukunya ada tulisan kayak gini, sekuat apapun pasal mengikat suatu hukum, tetap akan ada satu hukum tertinggi, hukum Tuhan, dan satu-satunya berkuasa penuh menentukan akhir dari cerita yang Dikta dan Nadira yakini akan abadi. Nah, ini bener banget kalau hukum Tuhan itu nggak ada yang bisa nantang. Gimana? Habis ini akan aku ceritain sepenggal kisah Dikta dan Nadira ke kalian, biar kalian makin penasaran untuk membaca novel ini. Nah, novel Dikta dan Hukum ini bercerita tentang tokoh yang bernama Dikta yang merupakan seorang mahasiswa hukum tingkat akhir di salah satu universitas terkenal dan ternama, dan ia itu termasuk mahasiswa yang pintar. Dikta ini digambarkan sebagai tokoh yang sempurna dan idaman para wanita, pintar, terus tajir, baik, rajin, penyayang, dan ganteng. Sedangkan Nadira adalah seorang anak SMA kelas 12 yang memiliki karakter mager dan malas. Berbanding terbalik ya dengan Dikta yang memiliki sifat disiplin dan serius, sedangkan Nadira ini tuh suka mengeluh dan terkenal banyak mau dan sedikit keras kepala. Rupanya mereka adalah teman dari kecil sampai akhirnya harus terjebak dalam perjodohan dari orang tua mereka. Nah, hubungan keduanya itu semakin lama semakin rumit karena Nadira sudah memiliki pacar kayak gitu. Nah, begitu pula dengan Dikta yang hanya menganggap Nadira sebagai seorang adik dan teman di masa kecil aja. Begitulah perasaan yang akhirnya mereka jalani, baik Dikta maupun Nadira tidak memiliki perasaan spesial satu sama lain sebagai seorang pasangan. Nah, itulah sebabnya keduanya menolak untuk dijodohkan. Namun, mereka harus terpaksa terjebak dalam hubungan tersebut demi menjaga perasaan orang tua mereka masing-masing. Tapi ternyata semakin aku baca ke tengah, semakin buku ini tuh menceritakan gimana perasaan bapernya si Nadira atas perlakuan dari Dikta yang dikasih untuk Nadira. Jadi tanpa sadar Nadira pun membuka hati untuk Dikta. Nah, tapi pas kedua-duanya udah saling suka dan udah mau jujur gitu dengan perasaan mereka masing-masing, ada lagi nih guys halangannya. Nah, sebenarnya agak klise ya dari alasannya, yaitu alasannya Dikta sakit dan dia meninggal gitu. Novel ini tuh juga fokus tentang menceritakan seorang yang berjuang melawan penyakitnya, yaitu Dikta yang melawan penyakitnya bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk orang sekitarnya juga. Lalu menceritakan tentang seorang remaja SMA yang akan menjalani ujian nasional dan harapan-harapan dan effort dia untuk mencapai nilai terbaik. Dan yang paling aku suka adalah tentang persahabatan antara laki yang diangkat di novel ini. Selanjutnya masuk ke alurnya. Alur dari novel ini tuh nggak bertele-tele, agak padat gitu ceritanya, jadi aku nggak bosan buat baca dari awal sampai akhir. Selain tentang percaya takdir Tuhan itu sebuah ketetapan, poin-poin yang menarik menurut aku di novel ini yaitu yang pertama, banyak banget sisipan-sisipan pengetahuan umum kayak hukum tentang sejarah Indonesia, kimia, kayak gitu-gitu. Yang kedua, di sini juga banyak banget petuah-petuah untuk kita percaya diri, nggak bohong, jujur kayak gitu. Terus yang ketiga, buku ini juga ngajarin kita bahwa kita tuh harus sayang sama diri sendiri dulu, baru sayang sama orang lain. Dan yang keempat, terbuka dan membagi cerita itu harus ya guys. Ayolah, komunikasi yang baik itu penting, jangan diem aja kalau ada apa-apa kayak gitu. Nah, itu tadi udah masuk ke kelebihan novel ini ya. Yang namanya review buku pasti ada minus plusnya kan. Nah, sekarang kita bahas kekurangan dari novel ini. Nah, ada beberapa penokohan dalam novel ini yang dirasa posisinya itu kurang tepat dalam cerita, yakni tokoh yang bernama Jeno. Jadi Jeno ini adalah kekasih dari Nadira atau pacarnya Nadira. Nah, Jeno yang memiliki karakter yang sangat baik, bahkan hampir sempurna, itu sama karakternya seperti Dikta yang harusnya menjadi tokoh utamanya. Kan di sini yang jadi tokoh utama adalah Dikta, tapi si Jeno ini tuh hampir mirip gitu loh karakternya sama si Dikta gitu. Jadi karakter Jeno akhirnya nggak bisa nih dinikmati
kelogisannya dalam cerita karena tidak disampaikan dengan porsi yang pas. Oke, rate aku sama novel ini adalah 8,5/10. Novel ini juga udah diseriskan loh, dan udah tersedia di aplikasi-aplikasi web series. Jangan lupa nonton ya. Nah, segitu dulu review novel Dikta dan Hukum dari aku. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Oke, thank you for watching. Terima kasih. Bye-bye.